Kalau yang lainnya fungsi komposisi juga itu, kemudian nomor 6 itu fungsi ganjil dan genap. Ini juga tinggal sebetulnya tinggal diperiksa aja ya. Kayak misal nomor A gitu ya. Itu ada fx sama dengan x kuadrat plus 1. Oh, ternyata kita tahu kalau kuadrat kan juga pasti hasilnya masih positif ya. Nah ini fx ya sama dengan fx. Nah karena f minus x sama dengan fx gitu ya, maka f minus x sama dengan fx. Genap ya. Kalau di tapi digeser satu satuan jadi dia sifatnya simetris. Fungsi genap sumbu y ya, sedangkan fungsi ganjil itu ya misal katakanlah fx-nya x pangkat ini akan sama dengan minus x pangkat ya, sama dengan minus dari x. Nah karena f minus fx masih ganjil, yang kalau sketsa grafiknya simetris ini ya, titik 0,0. Apa nih? Simetris gitu ya. Nah kalau X bagaimana? Ya pokoknya ya. Berarti ini sifat mutlak itu dia akan bernilai positif ya. Dan ini ya sama dengan mutlak X dengan fx. Nah kalau digambar pun ya di buku juga ada ya gambar grafik mutlak X seperti apa. Gambarnya yang kemudian di kemudian dicerminkan terhadap sumbu grafik mutlak X. Kemudian gimana kalau ini sensornya agak-agak oke ini ya. Nah kalau ini kira-kira gimana? Fungsi genap atau fungsi ganjil atau tidak keduanya? Sama ya berarti cek. Nah kalau dari sini mungkin apa yang bisa kita kerjakan? Atau kita ini ya pakai kata samaan segitiga gitu ya.
Tapi tetap ya, jadi kan ini walaupun ini nanti ini gitu ya, tapi tanda ini dulu ya, ini harus begini ya, kesamaan ya. Jadi ini tidak akan atau tidak sama dengan X. Begitu juga, yang artinya ini kan berarti dia ya. Kalau fungsi ganjarnya ini ya, min fx, ini juga dia tidak. Jadi ini mutlak x merupakan fungsi genap atau dia tidak kalau digambarkan, jadi kan dia seperti mutlak x, kita satu di fungsinya kurang lebih seperti ini ya, kita terhadap sumbu y ataupun terhadap titik origin ya. Jadi dia tidak atau bukan merupakan fungsi genap dan juga bukan merupakan untuk fungsi, tinggal dicek aja. Nomor 8 ini ya, sebetulnya sih cukup sederhana ya. Ini apa nih, x plus 1 untuk x dari 2 dan x lebih besar sama dengan 2 ya. Nah kan sebenarnya ya saya bisa aja gambar itu gitu ya, dan y sama dengan 2 gitu kan. Hanya saya menyesuaikan saja di domainnya atau di nilai x-nya. Nah berarti untuk nilai-nilai x yang 2 yang saya gambarkan adalah graf ini ya, y sama dengan x plus 1. X ya, itu kan berupa garis lurus ya. Kita cek titik 0 ya, kemudian saat y-nya 2 saat x-nya y-nya 3 gitu ya, di atas ya. Yang pertama 0,1 1,0 itu merupakan titik pada tersebut ya. Ini minus 1, katakanlah 1, 2 ini. Jadi ini garisnya kita teruskan sampai di 2 sampai dengan 2. Kalau dia maka yang atas ini akan sama dengan 3 ya di sini. Tapi di x2 ya, itu nilainya bukan 3 ya, melainkan kan f2. Berarti di f2 ini nilainya ya. Jadi yang atas kemudian yang lain 2. Nah, ini juga 2 ya, jadi ini nilainya 2. Seterusnya ya, artinya nilai x yang lebih dari 2, maka nilai x-nya itu adalah 2 yang akan mesti konstan. Jadi kurang lebih grafik nomor 8 itu ini. Oke, begitu. Sama halnya kalau saya misal mesti
konstan gitu ya. Jadi misalnya seluruh bilangan real kecuali x-nya sama dengan 2 gitu ya. Sementara di 2 itu saya berikan nilainya 0 gitu ya. Maka saya akan punya grafiknya, grafik fungsi tapi ada bolongnya. Jadi untuk seluruh bilangan real itu 2 kecuali di 2 gitu ya. Di 2 itu nilai fungsinya 0 berarti di sini. Nah gitu ya. Ini adalah di soal atau fungsi yang ada bolong, kemudian titiknya dan sebagainya, artinya di titik tersebut nilai fungsinya ini. Ada juga sih misal di 3 gitu ya. Di 3 ini nggak ada titiknya. F3 itu ini artinya F3 itu tidak, karena kan nilai fungsi kan tidak harus gitu. Paham ya? Nanti saya buat ini kumpul di sini, mungkin bisa dipelajari. Kasih masih lama ya. Oke, mungkin saya akan ke sini. Kalau pembahasan kemudian yang maksud saya tugaskan mandiri itu masih pendahuluan ya ke inti dari limit. Walaupun ini juga masih belum. Nanti saya akan sampaikan dari limit. Yang pertama ini sampaikan atau definisi. Tapi kalau itu kita suatu nilai referensi, artinya kalau saya punya gitu ya, di mana variabel itu nilainya dekat ke suatu bilangan, misal dekat 3 gitu ya, x-nya dekat sekitar 3, maka kecenderungan nilai fungsinya seperti apa ya. Nah itu kita pembahasannya. Limit dari mana x yang menuju x-nya kita pada suatu selang buka yang mengandung C. Ya, sorry. Suatu definisi ya, karena limit itu kita nilai di sekitar C. Sementara di C itu nah apa ini ya, dekat dengan C, nilai fungsinya akan definisi secara formalnya ya ukuran gitu ya. Nanti kita butuh variabel-variabel lain akan dan sebagainya. Kedekatan yang kita definisikan, nah, tapi secara intuisi definisinya adalah C, maka fx
Nah ini ya, nilai limit dan nilai fungsi adalah hasilnya bisa sama, nilai fungsi di satu titik juga bisa ada gitu ya, atau bisa juga kebalikannya, limitnya nggak ada, nggak bisa jadi ya. Contoh saya punya x kuadrat min 1. Nah kita tahu sama dengan 1 itu dia tidak terdefinisi, artinya nilai f1 itu tidak ada. Bisa lihat kecil sekitar 1. Nah ini kalau misalnya kita tidak bisa menggambarkan, karena kan tidak semua itu yang itu mudah kita, nggak beberapa sih sebetulnya, banyak fungsi yang sketsanya tidak mudah kita gambarkan. Tapi paling sederhananya kita bisa menghitung dari sekitar 1 ya, bisa berangkat dari nilai-nilai yang di bawah, kemudian saya naikkan nilainya sih, saya ambil di sini saya punya 0,9, saya cek, kemudian saya dekati x sama dengan 1 gitu ya, 0,999, semakin dekat 0,99999 dan seterusnya gitu ya. Nah kita fungsinya lama-lama ya akan 2 ya, kan 1,99, 1,9 dan seterusnya ya. Jadi kita dekati x gitu, atau dari nilai-nilai. Kemudian saya juga bisa mendekati nilai-nilai yang dari 1 ya. Jadi semakin lama semakin kecil. Jadi saya mulai dari 1,01 sampai tidak ke 1. Tidak boleh ya, tidak terdefinisi atau nilai fungsinya tidak ada. Tapi di sekitar itu nilai fungsinya. Nah kalau kita nilai yang kecil, fx-nya nilai untuk nilai-nilai yang sebelah kanan atau nilai-nilai yang lebih besar dari 1 juga sama ya, bahwa nilai fungsinya akan nah, dari sini pasti kalau misalnya x-nya nilai fungsinya akan menuju 2 dari atas maupun dari bawah, nilai fungsinya akan menuju 2 ya, intinya berhimpit gitu ya. Nah kalau digambarkan secara grafiknya seperti ini ya, garis lurus di mana di titik 1 dia bolong, artinya ya dia tidak di x sama dengan 1. Jadi kalau saya dekati dari kiri gitu ya, maka nilai fungsinya lama-lama akan mendekati ini ya, mendekati nilai 2. Begitu juga saya dekati dari kanan ya, ini kan dari kanan nilainya segini, dengan fungsinya juga akan semakin dekat ke 2 sini ya. Jadi kita punya kesimpulan bahwa limitnya, nah, limit dari fx kuadrat min 1 per x min 1 ini akan sama dengan 2, walaupun apa tadi di f1 itu tidak terdefinisi. Nah, namun nilai limitnya di situ ada ya. Atau ya secara aljabar gitu ya, kita tahu bahwa limit x1 x x min 1 itu di faktorkan ya,
jadi X min 1 ya. Nah, kita tahu bahwa X-nya kan tidak 1 ya. Kalau kita bicara limit, nilai-nilai di sekitar 1. Artinya, X-nya tidak akan pernah 1. Jadi ini saya bisa bawah ya. Karena jadi nggak bisa kita coret kalau yang kita coret itu 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya, ya tentu saja sih di sini kan kita bicara limit dan domain fungsinya kan tentu X-nya tidak sama dengan 1 ya. Maka kita bisa saling coret atas dan bawah. Sehingga kita punya X plus 1, maka kita punya 2. Oke, itu nanti langsung aja ditanya. Kemudian ini contoh lainnya ya. Saya punya 3 buah fungsi, fx, gx, dan hx. Ini fungsinya mirip-mirip ya. Kalau fungsi fx itu seperti fungsi yang atas, kemudian fungsi gx seperti fungsi fx, hanya dipastikan di 1 itu nilainya 1. Kemudian x itu ya lurus aja gitu ya, x tanpa garis ya, yang tidak ada bolong, yang artinya berarti untuk setiap anggota di daerah nilai hasilnya ya, dia punya nilai fungsi. Ini tentukan nilai masing. Kemudian tentukan bagaimana nilai limitnya yang di ya, kita punya f1 itu bolong sini ya, tidak ada ya. Sementara di G1 di sini ya, G1 nilainya 1 dan H1 nilainya 2 ya. Gitu ya. Ya, atau bisa disubstitusikan ke bentuk fungsinya. Kemudian bagaimana dengan kalau limit fx x menuju 1 ya sama ya, berarti saya maka limitnya dia akan mendekati 2 ya. Untuk gx dia juga sama ya, kalau kita slat gitu ya, dia akan dari kanan dekati gitu ya, sama ya, dia akan mendekati 2 ya. Kalau hx limit x menuju 1 dari hx ini juga akan sama dengan 2 ya, ya kan. Nah, ini adalah 3 contoh di mana pertama nilai limitnya ada yaitu 2, tapi nilai fungsinya di titik itu tidak ada gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, fungsinya ada dan nilai limitnya ada. Kemudian contoh yang ketiga adalah contoh di mana nilai limitnya ada, nilai fungsinya ada, dan nilai nya sama ya. Nilai limit itu bisa ada, bisa enggak. Ada, bisa enggak. Kemudian kalaupun sama antara nilai bisa juga berbeda.
Dalam hal ini yang sama kan ini ya, di Hx sama dengan H1 gitu ya. Nah, yang seperti ini itu nanti kaitannya dengan kekontinuan atau kontinuitas di satu titik. Kalau dia nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya gitu ya, kita katakan nanti fungsi tersebut kontinu di titik C gitu. Nah, kalau kontinuitas ya mungkin kita akan singgung di minggu depan ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada mungkin saya lanjut. Oke. Limit untuk fungsi identitas dan fungsi konstan ya, fx sama dengan x atau y sama dengan x ya, artinya ya, fungsi tersebut memetakan x ke x lagi atau memetakan dirinya sendiri gitu ya. Sedangkan fungsi konstan ya itu anggota domain ke satu bilangan real ya. Kalau ini ya mungkin ya ini kalau misalnya saya punya satu titik gitu ya, katakanlah x0 dari fungsi fx ya, karena dia memetakan x0 ke dirinya sendiri gitu ya, maka dia memetakan f ya, yang artinya limit x di mana x0 dia akan sama dengan x0. X0-nya itu suatu bilangan. Begitu halnya juga untuk fungsi x0 atau saya punya ini f juga ya. Ya karena dia memetakan setiap real atau setiap anggota domain ke satu bilangan K gitu ya, maka C ya hasilnya juga K ya. Kita dekati C, maka dia ya, untuk satu K. Nah ini juga ya, kalau kita X0 maka dekati dari atas juga sama ya, kanan kiri. Itu untuk fungsi identitas dan fungsi konstan. Nah kemudian ya tadi ya, karena di satu fungsi atau harus selalu ada ya, kita bisa memastikan bahwa limitnya enggak juga, ada beberapa fungsi di titik-titik tertentu limitnya tidak ada. Nah ini adalah 3 contoh yang menyebabkan gitu ya, apa sih yang menyebabkan limit di suatu titik pada fungsi itu tidak ada. Fungsi yang pertama fx itu saya untuk x kecil dari 0 semua ya. Kemudian untuk x lebih dari 1 gitu ya. Nah ini fungsi ini disebut ya, kita bisa sebut sebagai fungsi tangga gitu ya, atau kalau bentuknya tidak seperti bisa sebut juga sebagai piecewise function. Fungsi yang seperti ini ya. Di sini gitu ya. Ya katakanlah ini ya. Ini saya nggak pasti sih. Ada ini. Nah ini ya kita sebut fungsi. Jadi bentuk fungsi itu berbagai macam. Tidak melulu mulus gitu ya. Yang terpotong nilai fungsinya,
yang bolong-bolong. Ya fungsi kan macam-macam ya. Nah itu untuk fungsi fx. Kemudian fungsi gx itu seper x kalau x-nya 0, sama dengan 0 ya. Jadi grafik dia sama dengan seper x. Jadi mendekati 0 akan meningkat gitu ya menuju untuk nilai-nilai dia mendekati 0 maka nilai fungsinya seper x-nya itu akan semakin negatif. Sementara dia sebetulnya kan tidak boleh sama dengan 0, tapi saya bisa mendefinisikan di x sama dengan 0 misal sama dengan 0 gitu ya, kan boleh aja seperti ini. Kemudian yang hx ini kecil dari sama dengan ya. Untuk x kecil dari sama dengan 0, kemudian nilainya sin seper x saat x-nya lebih dari 0. Sin seper x ini ya, jadi dia fluktuasi, tapi semakin mendekati 0, fluktuasinya itu semakin besar, semakin rapat jaraknya ya. Memiliki limit di 0. Maksudnya apa? Yang pertama, nah tadi kan kita bisa dekati dari dua arah gitu ya. Jadi arah yang ya dari yang kecil atau arah kiri, maka kita punya dia akan mendekati 0. Sementara kalau saya dekati dari kanan, maka nilai-nilai fungsinya ini ya akan mendekati 1 ya. Nah, karena dia mendekati dua nilai yang berbeda, mendekati 0 kemudian 1, jadi si fx ini tidak menuju atau cenderung ke arah satu nilai. Karena dia menuju dua nilai yang berbeda, maka kita katakan limitnya fungsi tersebut di titik 0 itu tidak ada. Begitu juga yang kedua ya. Yang kedua, kalau kita dekati 0 dari kanan, nilai fungsinya akan menuju tak hingga ya, sesuatu yang tak terbatas. Kemudian kalau kita dekati dari kiri juga sama ya, dia menuju suatu nilai yang nilainya juga sangat negatif, tidak terbatas. Nilai fungsinya menuju dua nilai yang berbeda, tentu dia juga tidak memiliki limit. Di beberapa buku juga kalau misalnya limitnya kita katakan dia limitnya tidak ada ya, karena ya tak hingga itu kan bukan suatu bilangan ya, jadi dia tidak menuju satu nilai, menurut nilai yang lebih besar, dan hal itu kan nggak ada ya, tak terbatas. Tapi ada juga beberapa yang mengatakan dia punya hingga gitu, tapi kita sebut limitnya itu tak wajar atau limit tak hingga gitu. Nah kemudian kalau yang ketiga, kalau yang kita dekati ya itu kan dia menuju 0 ya, tapi kalau misalnya kita dekati dari agak sulit ya, karena kan dia berosilasi dan nilainya itu berfluktuasi gitu ya, di antara 1 sampai 1. Nah jadi kalau 0 itu fluktuasinya semakin rapat, jadi saya nggak tahu nih mendekati minus 1, apakah mendekati 1, apakah mendekati minus setengah gitu ya, nggak tahu ya. Jadi tidak dapat ditentukan nilai fungsinya itu akan mendekati nilai apa. Nah karena tidak ada kejelasan itu, kita katakan juga dia nilai limitnya tidak ada gitu ya. Karena dia terdapat lompatan, yang kedua karena dia menuju, contoh yang ketiga itu
banyak. Kalau di buku sebutannya terdapat goyangan atau guncangan pada nilai fungsi sehingga kita tidak bisa menentukan nilai fungsinya seperti apa. Nah, itu limit di titik tersebut itu tidak ada. Oke, itu apa ya? Kalau ini ya ada, kalau kita fungsi sin per x aja ya. Kalau itu kan sebelah kirinya juga ini ya, sebelah kirinya kita set nilainya 0. Jadi kalau misalnya untuk fungsinya ya kita terdapat osilasi gitu ya, semakin lama nilai 0 rapat gitu ya. Kemudian yang sebelah kiri juga tidak ter ya, jadi menuju apa satu apa kasus dimana dia semakin kecil gitu. Ada yang seperti ini ya, makin lama lama-lama dia mengecil gitu ya di nah ini behavior fungsinya semakin lama semakin kecil saat nilai x yang menuju kita mengatakan bahwa nilai fungsinya juga akan semakin kecil menuju 0 ya. Misalnya x situasi tapi semakin lama menuju 0 x-nya nilai fungsinya akan semakin kecil ya. Oke, tadi sempat kita bahas yang ini ya, kalau kita dekat dari kanan sebetulnya kan kalau dari kiri dia menuju satu nilai ya, dari kanan dia satu, tapi ya walaupun yang dituju itu adalah nah, makanya definisi ada yang namanya limit kanan dan ada yang namanya limit kiri. Itu berarti kita mendekat kanan dari nilai-nilai x c gitu ya, kita sama dengan c, mendekat c gitu ya. Ke sebelah kanan artinya nilai x itu dekat dengan c di sebelah kanannya gitu ya, maka nilai fungsi L. Jadi x itu dari nilai yang lebih kecil. Nah, ini teoremanya mengatakan bahwa limit fungsi mana x yang menuju c itu sama dengan L ada jika dan hanya jika, nah berarti ini apa? Kirinya sama dengan L dan limit kanannya sama dengan L ya. Jadi suatu limit
titik itu ada jika dan hanya jika limit kirinya ada yang sama atau nilai limitnya sama gitu ya. F menuju 0 dari sebelah kiri, sementara 0 dari sebelah kanan dari fx, jadi limit yaitu 0. Limit kanan karena keduanya berbeda ya nilainya, 0 ini menjadikan nilai limitnya x ya. Kemudian di sini adalah hingga gitu. Sementara yang C, oh ini bukan fx ya, gx, limit x menuju 0 dari kiri 0 ya kan, dia menuju 0, sementara limit x menuju kanan dari hx, nah ini apa? Tidak ada ya, ya saya nggak tahu. Nah ini ya limit juga tidak ada. Gimana nih bertanya-tanya? Ini harusnya x menuju c aja ya. Jadi kalau misalnya saya punya dua buah, tentu saja dia ya kita katakanlah dia terdefinisi untuk seluruh bilangan real gitu ya. Kemudian L itu adalah satu bilangan baik bilangan real. Nah yang ya kalau kita punya ya, lihat ini nilainya akan sama saja jika saya melihat masing-masing fungsi fx dan dx sebagai nilainya sama aja. Saya lihat limitnya atau lihat setelah itu saya kurangkan hasilnya, itu hasilnya akan sama saja. Ini juga sama. Seolah-olah k-nya itu bisa keluar atau limitnya bisa digeser atau juga sama. Untuk perkalian ya juga sama ya, jadi saya bisa lihat limit untuk penyebut, kita lihat untuk limit penyebutnya ya. Untuk yang pangkat juga sama, jadi suatu fungsi misal saya pangkatkan terlebih dahulu baru saya lihat limitnya, itu akan sama saja kalau saya lihat limit. Nah itu hasilnya sama aja, soal masuk gitu ya. Yang untuk akar pangkat n juga sama ya, dengan catatan fx-nya atau limit fx-nya itu untuk x menuju c itu lebih dari sama dengan 0 untuk n. Nah, f dx gitu ya,
untuk seluruh X, maka nilai ini di titik C itu lebih kecil ya. Apakah mungkin itu sifat-sifat atau teorema terkait, kemudian teorema yang mungkin baru gitu, teorema apit atau sandwich theorem. Jadi kalau saya atau nggak harus seluruh sih, katakanlah di satu interval muat C, muat ingin lihat limitnya gitu ya, B itu selalu lebih kecil dengan F, lebih kecil sama dengan H gitu ya. Artinya fungsi F ini isiannya gitu ya, sementara G dan F ini isiannya, sementara G dan H itu roti-rotinya gitu ya. Jadi terhimpit antara G dan H kan dikatakan kecuali mungkin di C, karena tadi ya bahwa di C itu ya, kalau terdefinisi oke, tidak terdefinisi juga nggak. Dikatakan bahwa yang menuju L, saat X yang menuju J akan sama dengan L. Jadi kalau di bawah dan yang di atas itu tidak mau yang terhimpit yaitu fungsi F juga akan sama dengan jadi kemudian Gx plus X kuadrat per 2 gitu ya, kemudian saya punya suatu fungsi U, rumus fungsi U nya seperti apa, tapi yang pasti Fx itu kecil dari Gx gitu ya. Nah ini saya mau lihat limitnya di 0 gitu ya. Nah, kita tahu bahwa X menuju 0 dari Fx ini ya, ini ya, dia akan menuju 1 ya. Ya itu kita bisa kemudian limit X dia kita nggak tahu nilai fungsinya seperti apa. Nilai limit X menuju 0 dari fungsi U itu akan juga sama dengan 1. Nah nanti sih untuk gitu ya, nanti ntar sih yang kita tahu nilai. Fungsi trigonometri ya. Ya fungsi kan ada banyak, ada fungsi polinom, fungsi mutlak, kemudian saya punya fungsi ya sama aja ya, trigonometri sin X ya, maka limit X menuju C nya C gitu ya. Begitu juga dengan X
Nah, dalam hal ini sinus kosinus itu kita punya nih limit X menuju C sama dengan FC ya. Karena tadi apa ini kaitannya tentang kontinuitas trigonometri sinus kosinus itu. Dan juga dia sifatnya kontinu. Ya, tidak terdefinisi di nol, atau mungkin ini harusnya gini. Nah, di sini catatannya C-nya itu jika C-nya tidak sama dengan nol, ini artinya ya kalau dia C-nya itu sama dengan nol, maka dia sama dengan 1. Kalau nah, kemudian yang D, E, F ini kan sama ya, udah familiar lah. Yang menuju 0 juga nilainya 1, X juga sama, dan X per tangan X juga sama. Oke. Seperti ini, X itu hasilnya adalah 1 gitu ya. Kan kita 0 dari kanan akan menuju sini. Contoh, kalau yang nomor 1 ya tapi dia ini tapi ini kan saya bisa tuh kalau X yang menuju 1 X minus 1 ya saya bisa tuliskan. Jadi di sini saya misal U-nya jadi kalau X-nya menuju 1 maka menuju 0. Jadi sin U ini akan sama dengan 1 ya, berdasarkan sifat atau teorema yang C. Bukan sifat ya. Bukan. Oke. Kedua, jadi kalau misalnya kalau yang satunya menuju 0. Kalau X menuju 1, maka kuadratnya juga ya bayangkan misal setengah gitu ya, kuadratnya kan 1/4 cuma lagi ya kan. Kemudian kalau itu menuju 0 misal 1/4 atau 1/6, kuadratnya kan lebih kecil lagi, 1/3, lebih menuju 0 lagi. Jadi bilangan menuju 0 maka kuadratnya lebih menuju 0 lagi gitu ya. Jadi ini X minus 1 menuju 0. Nah ini juga dia akan bernilai 1. Nah kalau yang 3, walaupun dia limitnya menuju 0,
Ya tapi kan nggak masalah ya, untuk X sama dengan 0 juga nggak masalah. Yang masalah itu adalah dengan 1. Nah, maka ini ya kita seperti mensubstitusi ya. Jadi ini sin min 1 per min 1 gitu ya, atau min dari sin min 1. Nah, ini nanti silakan lihat nilainya berapa gitu ya. Nah, ini gimana? Kalau menuju 0, maka dia yang bawah menuju tahingga ya. Kalau seper X yang menuju 0, sin tahingga ya nggak tahu ya nilainya berapa. Jadi ini nggak tahu nih. Yang pasti tidak sama dengan 1 ya. Kecuali saya nulis gini ya. Seper X yang menuju 0 dari sin seper X per seper X. Nah, ini baru sama dengan 1. Atau saya menuliskan ini ya, limit X menuju tahingga gitu ya. Dari sin seper X per seper X, ini sama dengan 1. Karena apa? Karena ini kan dua buah objek yang sama gitu ya, hanya penulisannya berbeda. Karena kan kalau X-nya menuju tahingga, seper X-nya akan menuju 0, sehingga kalau saya U adalah seper X, maka ini ya, U-nya menuju 0 dari sin U per U, ini kan sama dengan 1. Kecuali saya nih lihatnya seperti itu ya. Tapi kalau yang soal nomor 4, dari seper X, nah berdasarkan sifat limit kan kita bisa lihat perbagian ya, limit yang atas, limit bilang ya. X dari seper X ya. Kalau yang bawah ya nilainya tahingga ya. Ya kalau mau ditulis ya boleh tahingga gitu misalnya. Yang atas kalau sin seper X saat X yang menuju 0 yang tadi ya, si ini tadi ini nggak ada ya, dia menuju nilai apa, nggak ada, sehingga ini mungkin saya bukan sama dengan ya gitu aja lah saya lihat. Jadi ya limit ini tidak punya limit gitu ya, karena di yang atas menuju nilai gitu ya. Atau sudah cukup jelas? Saya cek. Gimana? Syaila mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau atau Bulan? Jelas? Atau bingung? Atau karena kita kuliahnya siang, jadi agak ngantuk-ngantuk, Bu? Enggak ya, mudah-mudahan ya. Oke, mungkin saya hentikan dulu ya sampai pembahasan limit trigonometri. Untuk limit-limit trigonometri
itu biasanya ya tidak sesederhana ini. Kita menemukan bentuk X per sin X atau sin X per X ini satu gitu ya, tapi kan manipulasi dulu biasanya trigonometri ya, apa identitas trigonometri gitu ya, kemudian ada sudut-sudut rangkap, sudut setengah atau penyebut dari sin A plus B gitu ya, sin A sin B sin A atau sin cos kosin atau SMA mungkin. Nah itu pasti akan dibutuhkan untuk menyelesaikan limit-limit di trigonometri. Begitu juga limit-limit untuk fungsi aljabar yang mungkin butuh sifat pemfaktoran gitu ya, pemfaktoran ya, baik di Purcell di punya Pak Koko ataupun di dari situ mulai minggu ini nggak saya berikan dulu, banyak banget nih, mungkin bisa dicoba-coba. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan di minggu depan atau boleh didiskusikan dengan teman saja ke saya. Mungkin untuk menggambar grafik ya, baik itu fungsinya grafik-grafik fungsi di buku kan ada ya, itu mulai sudah di luar kepala ya, fungsi X kuadrat yang seperti apa atau bagaimana X kuadrat ya, itu diingat lagi yang foto sebagainya gitu ya. Apanya sih mungkin nanti kalau ya di soal ujian atau apa sudah apa lagi ya. Nah mungkin minggu depan formal dari limit ya, walaupun kita nanti tidak akan bahas ya, kita akan bahas gitu ya, cuma nggak lebih dalam dan nggak akan tersebut gitu ya, karena kan bukan jurusan matematika gitu ya, engineering, tapi definisi limit itu saya rasa sih perlu tahu dan saya perlu menyampaikan gitu ya. Nah itu di buku kan sudah ada definisi-definisi supaya apa namanya ya, hanya sifatnya mungkin mengkonfirmasi gitu ya. Nanti ada beberapa simbol yang seperti huruf E gitu, ada yang seperti apa itu kita sebut delta gitu ya, nanti itu fungsinya apa. Mungkin kalau saya kasih bocoran itu seperti itu, kita mengukur seberapa nilai fungsi terhadap L tadi. Kemudian tadi kan secara intuisi atau secara informasi kata seberapa itu kita bantuan untuk bilang
di waktu atau tidak lanjutan cara menilai antara juga saya mungkin bahas minggu depan. Oke. Saya sampaikan saya stop. Mudah-mudahan sih minggu depan jadwal kita tetap ya sih kita dan saya bisa masuk ya. Dia belum isi ya presensi. Setelah ini ya mungkin ya, presensi nanti saya di grup aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan Sheila? Paham nggak kira-kira Sheila? Sheila dengar saya nggak? Maaf Bu, sinyalnya putus-putus. Gitu ya. Apa seninya belajar ya. Sinyalnya. Jadi kalau ada yang putus-putus atau ada yang kurang jelas nanti bisa di Ahmad daerah siapa nih? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada nilai dimasukin knowledge itu Bu. Ya, ini saya nggak bisa share lagi ya nanti ya. Bentar ya, saya sambil lihat. Yang Itu Bu. Ya. atas bawah Ini Bu benar apa? Sama dari kanan. Oh, maksud anaknya gitu ya. Fungsinya aja ya. Jadi, karena fungsi untuk fungsinya seperti ini gitu ya. Katakan ini fungsi f(x). Nah, berarti nilai 0 ya. Dekati di sini gitu ya, misalnya dari sini gitu ya, maka nilai fungsinya kan yang ini. Dan fungsinya semakin dekat ke sini gitu ya. Jadi panah ini
nilai atau menuju nilai mungkin saya mulai dari sini X1 di sini gitu ya, katakanlah, maka semakin banyak dan setelah saya punya nilai, maka nilai fungsinya juga akan semakin dekat ke sini ya. Jadi begitu juga kalau saya punya yang plus X. Nah, kalau saya punya X-nya di sini, maka ya, kalau saya mendekati lagi ke fungsinya di sini dan nilai fungsinya akan menuju ke ini ya, ke 1, ke Y sama dengan 1. Kalau saya punya X ini ya kan, tadi kita petakan ya, jadi saya punya nilai, kemudian saya punya X2, maka nilai fungsinya yang ini X2 dan seterusnya saya sampai X-nya itu saya dekati gitu ya, terus menuju 0, maka nilai fungsinya juga akan mendekati ini ya, arahnya kan sesuai sama fungsi. Jadi dia baik saya dekati dari kiri atau dari kanan, nilai fungsinya akan turun gitu ya. Dari kiri terlihat berlawanan gitu ya, yang satu semakin naik ke atas, semakin turun nilai fungsinya saat menuju 0 gitu ya. Sifat fungsi dia yang pertama yang negatif ya, di bawah dia berupa kurva, itu hanya sifat itu mungkin ya, panggil apa? Dai. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi mungkin? Saya hitung nih kalau nggak ada nih. Amelia mungkin, Amel mau... Iya Bu, saya mau nanya. Tuh kan ya, harus dipanggil dulu baru ada yang mau ditanyakan. Yang mana? Jadi belum kemudian contoh Yang atas dengan yang katanya bawah. tidak ada limit kan yang nomor 4. Oh, yang tidak ada limit itu penyebab yang ini kan. Jadi dia tidak menuju satu nilai. Itu ya menuju Tahingga, tapi kan Tahingga juga bukan satu nilai ya. Jadi ya tadi, kecuali kalau bentuknya
kan ini apa, nol ya, artinya 0 per 0 gitu. Ini dia ada bukan 0 per 0 itu sama dengan 1, tapi 0 per 0 kan sebetulnya bentuk limit tak wajar yang kebetulan karena bentuknya ada seper X dan seper X-nya dia juga pasti sama ya. Kita akan menuju 1. Tapi kalau ini kan karena X menuju 0, jadi tidak bisa kita tentukan. Iya, cukup paham. Yang lain? Ini sudah ada. Nanti setelah ini, yang mudah malam atau maksimal besok saya upload dan juga pertama itu bisa yang ke proses itu yang tracking. Tapi kurang lebih yang saya sampaikan kan sama. Mudah-mudahan bisa. Ada lagi mungkin? Kalau tidak ada, kalau ada mungkin bisa disimpan buat minggu depan atau ya ada seperti yang kuliah biasa. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ibu. Sama-sama. Ya.